Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-51. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang Engkau beri bagi setiap kami. Kami percaya hari yang Kau hadirkan adalah hari yang memberkati dan menjadi berkat dalam hidup kami. Tuhan Yesus, satu kerinduan kami. Kami mau disapa oleh kebenaran firman, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-51. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian firman Tuhan. Saudaraku, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, pengenalan Allah tentang kita, pengenalan Yesus tentang kita, pastilah tidak terbantahkan oleh setiap kita. Bahkan ketika firman Tuhan menuliskan jauh sebelum engkau hadir, engkau lahir di muka bumi ini, di dalam rahim ibumu pun, bahkan jauh sebelum di dalam rahim ibumu pun, Yesusmu, Allahmu telah mengenalmu. Itu sebuah kepastian, itu sebuah statement yang tidak bisa diragukan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang membuktikan bahwa benarlah Dia Allah, Dia Yesus Tuhan kita dalam kehidupan ini. Sebab Dialah yang punya, Dialah yang menciptakan, dan Dialah yang menghadirkan kita di dalam kehidupan kita ini. Saudaraku dalam kasih Tuhan, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan Yesus, maka benarlah apa yang dikatakan oleh tema kita pada saat ini, Yesus anak Allah dan Raja. Sebab jelas dipertegas, bukan hanya kepada Nathanael, tapi juga kepada setiap kita pada saat ini, bahwa benarlah Yesus anak Allah dan Raja. Dan tentu saja, seperti apa yang baru-baru ini kita dengar, bahwa Yesus itu berbeda dengan Isa Al-Masih yang dikenal oleh saudara-saudara kita. Tapi lagi-lagi kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan Raja bagi setiap kita. Amin. Maka saudaraku di dalam kasih Tuhan, mari kita melihat kekayaan firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana luar biasanya Tuhan Yesus mengenal Nathanael. Bahkan jauh sebelum dia memperkenalkan dirinya, Yesus tahu siapa dia. Saudaraku, sebelum lebih jauh kita melihatnya, kita tahu bahwa Injil Yohanes ini
adalah dituliskan oleh Yohanes yang menekankan sisi rohani, keilahian, dan pesan teologis Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan Yohanes lebih lagi menekankan keilahian Yesus itu di dalam kehidupan setiap orang percaya dalam kehidupan ini. Dan di pasal 1 ayat 43 sampai 51 ini dicatatkan peristiwa ketika Yesus memanggil beberapa murid baru, termasuk Filipus dan Nathanael, atau yang dikenal juga dengan Bartolomeus. Ketika Filipus bertemu dengan Yesus, dia mengajak Nathanael untuk melihat Mesias yang telah ia temui. Tetapi Nathanael meragukan bahwa sesuatu yang baik bisa datang dari Nazaret. Lihatlah pertanyaan Nathanael itu yang mengatakan, apakah ada yang baik? Apakah ada yang hebat? Apakah ada, atau lebih tepatnya dikatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kita tidak tahu seperti apa yang ada di dalam pikiran seorang Nathanael. Mungkin dia berpikir bahwa Nazaret itu hanya kota kecil, Nazaret itu hanya barangkali tidak dipandang. Bukan sesuatu yang viral kalau pakai bahasa sekarang. Atau dia bahkan tidak bisa memikirkan atau melampaui akal pikirannya ada sesuatu yang baik dari Nazaret. Saudaraku, di sini kita lebih lagi dihadirkan sebuah kekuatan. Bahkan setiap keraguan Nathanael dan setiap keraguan kita itu tidak menjadi sebuah penghalang untuk kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Sebab Yesus itu, sebab Allah itu adalah melampaui apa yang pernah kita pikirkan, apa yang pernah kita bayangkan, bahkan apa yang pernah kita rancangkan di dalam kehidupan kita. Dan lagi-lagi Nathanael kagum, kaget, bercampur baur. Sebab Tuhan Yesus mengetahui benar siapa dia. Dan akhirnya timbullah pengakuan yang mengatakan, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Tapi ada hal yang menarik. Sebelum dia mengatakan hal itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Nathanael? Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Tuhan Yesus jelas mengagumi seorang Nathanael. Tuhan Yesus jelas melihat bahwa Nathanael itu adalah orang yang tulus. Nathanael itu adalah pribadi yang menyenangkan Tuhan. Sebab ditegaskan tidak ada kepalsuan di dalamnya. Maka itu menjadi pesan bagaimana Tuhan Yesus memilih setiap kita, bagaimana Tuhan Yesus memilih muridnya. Bahwa Tuhan Yesus pastilah tidak asal pilih. Allahmu pastilah tidak asal memilih siapa yang menjadi muridnya, siapa yang menjadi perpanjangan tangannya, siapa yang dia tentukan, dia tetapkan menjadi pribadi yang mengemban tugas pelayanan itu di tengah-tengah kehidupan ini. Maka saudaraku, ketika Tuhan memilihmu, ketika Tuhan menetapkanmu, lakukanlah dengan kesetiaan. Lakukanlah dengan penuh ketaatan. Sebab Yesus yang memilihmu adalah Allah yang setia, Allah yang taat, bahkan taat sampai mati. Dia tetap hidup di dalam, melakukan apa yang dikatakan, diperintahkan oleh Bapaknya di sorga. Saudaraku, di dalam kasih Tuhan, di sini kita melihat kekayaan itu. Kekayaan yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh siapapun di muka bumi ini. Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan, Yesus sebagai Mesias yang diberikan, mengubah pandangan seorang Nathanael. Bahkan orang-orang yang meragukan nubuatan tentang kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Maka saudaraku, ini menjadi kekuatan untuk setiap kita. Bahwa Yesus itu sekali lagi anak Allah dan Raja di dalam kehidupan kita.
Lalu apa yang bisa kita simak kekuatan tema di dalam perikop kita pada saat ini? Tidak lain, yang pertama adalah pengakuan sebagai raja. Ketika Nathanael menyatakan engkau adalah Raja Israel, ini adalah sebuah pengakuan atas kedaulatan Tuhan Yesus. Pengakuan Yesus sebagai Raja tidak hanya dalam konteks Israel, tetapi juga dalam arti yang lebih luas. Bahwa Yesuslah penguasa atas seluruh alam semesta ini. Keterkaitan yang kedua di dalam tema kita saat ini tidak lain adalah identifikasi Yesus sebagai anak Allah. Ketika Nathanael mengaku Yesus sebagai anak Allah, ini menyoroti pengenalan akan keilahian Yesus. Dan ini merupakan tema yang kuat dalam kepercayaan orang Kristen. Bahwa Yesus bukan hanya manusia, tapi dia Allah seutuhnya, Allah sejatinya. Seperti apa yang kita kenal, 100% Allah dan 100% juga manusia. Yang ketiga, hubungan tema, kita bisa melihat bahwa ada pemenuhan akan janji kehadiran Mesias di tengah-tengah kehidupan kita. Mesias itu Raja yang diharapkan, dijanjikan oleh kitab suci. Bahkan di kisah perjanjian lama, kemesiasan Yesus itu berulang kali dikumandangkan. Lalu yang keempat, lihatlah kesetiaan dan pengikut Yesus sebagai Raja dan anak Allah. Reaksi cepat murid-murid seperti Andreas dan Filipus untuk ikut Yesus, itu adalah pengakuan. Itu adalah penghormatan terhadap panggilan yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, apa yang menjadi refleksi buat setiap kita melalui perikop kita saat ini? Satu hal yang pasti adalah Yesus mengenalmu jauh sebelum engkau mengetahui bahkan mengenal Tuhan Yesus. Seperti apa yang saya sebut tadi, bahkan sebelum di rahim ibumu, sebelum ada di dalam rahim ibu kita pun, Tuhan Yesus mengenalmu. Maka percayakanlah kehidupanmu kepada yang benar-benar mengenalmu. Yang kedua, refleksi bagi kita, kenallah kedaulatan dan keilahian Yesus itu. Renungkanlah bahwa kedaulatan Allah itu, keilahian Yesus itu tidak terbantahkan. Dan biarlah itu menjadi kuat kita untuk mengimani bahwa Tuhan Yesuslah yang berotoritas di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi, apapun yang mau kita lakukan, apapun yang mau kita langkahkan, biarlah otoritas Tuhan Yesus yang menggerakkan. Yang ketiga, belajarlah dari respon cepat Andreas dan Filipus. Ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, mereka langsung bergegas, mereka langsung merespon, tidak tunggu dulu. Tapi mereka ikut Yesus tanpa ragu. Dan ini harusnya menjadi kuat kita atau sesuatu yang kita teladani. Bereaksilah cepat, jangan tunggu dulu. Ketika Tuhan memilihmu, menetapkanmu atau memanggilmu. Memanggil bukan dalam arti meninggal ya. Ketika Tuhan mau pakai setiap kita menjadi alatnya. Yang berikut, kesediaan untuk mengubah pandangan. Apa yang mau dinyatakan di sana? Mengubah pandangan dalam arti Nathanael yang tadinya ragu, diubahkan. Mindsetnya juga diubahkan. Dia meragukan asal-usul Mesias. Bahkan dia seperti tidak percaya. Nazaret muncul. Tapi di dalam Tuhan, keraguan dan ketidakpercayaan itu diubahkan. Saudaraku dalam kasih Tuhan, tetaplah berada di dalam panggilan Tuhan. Sehingga dia akan mengubahkan pandanganmu untuk sesuatu yang tidak benar, untuk sesuatu yang salah di tengah kehidupan kita. Sehingga berubahlah. Bukan lagi logika kita yang bekerja, yang kita andalkan, tapi Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami. Sehingga lebih lagi kami mengimani dan mengakui bahwa Yesuslah anak Allah dan Raja dalam hidup kami. Dalam kasih-Mu Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.